Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang limit pada pertemuan ketiga, yaitu menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini, jadi nanti kalian dapat menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Jadi yang bentuk tak tentu itu seperti apa? Gitu ya. Mari kita mulai belajar. Nah, kita diminta menentukan hasil dari limit X kuadrat dikurangi 1 dibagi X tambah 1 untuk X mendekati negatif 1. Nah, kalau sesuai dengan materi sebelumnya, maka kita tinggal mensubstitusikan negatif 1 itu ke dalam fungsinya. Nah, jadi X kuadratnya kita gantikan dengan negatif 1 kuadrat, maka hasilnya kan 1. Kemudian dikurangi 1, 0. Kemudian untuk penyebutnya, itu yang X-nya kita ganti negatif 1. Jadi negatif 1 tambah 1 hasilnya juga 0. Nah, berapakah hasil yang kita peroleh? Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, tapi ini bukanlah hasil dari limit itu yang sebenarnya. Ternyata hasil yang diperoleh adalah 0 per 0 yang berarti tidak terdefinisi. Lalu bagaimana untuk menentukan nilai limit fungsi tersebut? Kita dapat menggunakan suatu cara tambahan. Jadi selain pakai substitusi, ada suatu cara dulu yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu ini, yaitu dengan cara pemfaktoran. Gitu. Nah, jadi nanti yang bentuk kuadratnya tadi, yang persamaan kuadrat bisa kita faktorkan. Nah, di sini dari soal tadi, maka yang X kuadrat dikurangi 1 kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X dikurangi 1 dibagi dengan X tambah 1. Nah, terdapat yang sama ya, X tambah 1 dengan X tambah 1 kita bagi, maka hasilnya kan 1. Maka limitnya itu tinggal X dikurangi 1 untuk X mendekati negatif 1. Setelah itu barulah kita substitusikan batasnya negatif 1 tadi untuk menggantikan si X. Jadi negatif 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi begitu tadi cara untuk menentukan limit bentuk tak tentu. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal limit, itu cara pertama harus tetap pakai substitusi. Nanti setelah kita substitusi, kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka itulah hasil dari limitnya. Tetapi kalau hasilnya 0 per 0, berarti kan dia bentuk tak tentu. Maka harus ada satu langkah tambahan yang kita lakukan sebelum ke substitusi. Salah satunya adalah pemfaktoran ini. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi kita akan bahas pada video berikut ini. Sekarang kita akan membahas contoh dari limit bentuk tak tentu ya. Ini nanti ada 4 contoh soal yang akan kita bahas bersama. Jadi yang nomor 1, limit dari X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2. Nah, berarti kan langkah pertamanya tetap kita substitusikan batasnya yaitu 2 ke dalam fungsi aljabarnya. Jadi 2 kita substitusikan, jadi kan di sini X-nya diganti dengan 2, berarti 2 dikurangi 2, 0. Kemudian di sini untuk X kuadratnya juga kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat kan berarti 4. 4 dikurangi 4, 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 0 per 0. Maka ini adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu, maka seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau kita harus ada satu langkah tambahan lagi. Ya, ada satu langkah tambahan, yaitu kita harus menggunakan pemfaktoran. Jadi di sini yang kita faktorkan adalah X kuadrat dikurangi 4 gitu ya. Jadi sama dengan sini. Kalau kita belum pakai substitusi, maka limitnya masih harus kita tuliskan. Jadi limit dari X-nya ya, maka X dikurangi 2 per. Nah, sekarang kita cari
faktor dari X kuadrat dikurangi 4. Nah, faktornya adalah X ditambah 2 dan X dikurangi 2. Oke. Nah, setelah itu barulah di sini kan ada yang sama. Jadi X kurangi 2 kan bisa dibagi dengan X kurangi 2. Oke. Bisa kita coret lah istilahnya ya. Jadi kita bagi, kemudian jadi tinggal di sini aja. Jadi tinggal ini ya, X plus 2 ya. Jadi limitnya masih kita tulis limit. Kemudian jadinya 1 per X ditambah 2. Tuh. Nah, setelah itu barulah kita substitusikan 2 ini ke dalam fungsinya. Jadi 1 per X-nya kita ganti 2. Jadi 2 ditambah 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 per 4. Gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 dengan cara yang sama, pasti pertama kita substitusikan dulu 3 ke dalam fungsi ini, berarti 3 kuadrat. 9 dikurangi 9 berarti 0. Kemudian di sini 3 dikurangi 3 0. Nah, jadi ketemu 0 per 0, maka kita pakai pemfaktoran juga. Jadi hasilnya limit ya. Jadi selama belum kita substitusi, limit itu masih tetap dituliskan. Faktor dari X kuadrat dikurangi 9. Berarti kan X ditambah 3 dan X dikurangi 3. Bagi dengan X dikurangi 3. Nah, yang sama bisa kita bagi. Ini. Setelah itu jadi sama dengan tinggal limit dari di sini kan X tambah 3 ya. Jadi X tambah 3 untuk X-nya mendekati 3. Gitu. Jadi sekarang kita substitusikan batasnya 3 ke dalam fungsi aljabarnya. Jadi sama dengan di sini X-nya kita gantikan 3. Jadi 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Tuh. Berikutnya untuk yang nomor 3, limit dari X tambah 2 dibagi X kuadrat kurangi 5X dikurangi 14 untuk X mendekati negatif 2. Jadi pertama cek dulu dia ini limitnya bentuk tak tentu atau bentuk tentu ya. Jadi negatif 2 kita substitusikan ke X, negatif 2 tambah 2, 0 ya. Kemudian yang bagian penyebutnya negatif 2 kuadrat kan 4 dikurangi 5 kali negatif 2 berarti kan 10, 14 ya. Jadi 4 tambah 10 kan 14 dikurangi 14, 0 ya. Jadi 0 per 0. Sekarang berarti kita gunakan pemfaktoran. Yang kita faktorkan adalah penyebutnya ya. Jadi sama dengan di sini kita faktorkan penyebutnya mendekati negatif 2. Jadi X tambah 2-nya tetap X tambah 2 per. Nah, faktor dari X kuadrat dikurangi 5X kurangi 14. Jadi bilangan berapa? Jadi kita gunakan caranya yang kemarin. Jadi 14 ya. Misalkan ini di urutan kita 14. Nah, berarti 14 itu kan faktor dari 1 dan 14. Kemudian 2 dan 7. Karena di sini negatif atau min, berarti kita cari yang selisihnya adalah 5. Yang selisihnya 5 itu pastilah 2 dan 7. Oke. Kemudian di sini kita cari yang jumlahnya adalah negatif 5. Jumlahnya negatif 5 pastilah 2 ditambah negatif 7. Nah, maka faktor kita adalah X ditambah 2 dan X dikurangi 7. Oke. Kemudian ada yang sama bisa kita bagi ya. Sama kita bagi, setelah itu jadi sama dengan tinggallah limit 1 per X kurangi 7. Barulah ini yang kita substitusikan. Jadi sama dengan, kalau sudah substitusi limitnya sudah nggak ditulis lagi ya. Jadi 1 per X-nya kita ganti dengan negatif 2. Oke. Nih, jadi negatif 2 dikurangi 7. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per 9. Tuh.
atau 1 per negatif 9 sama aja, atau negatif 1 per 9 sama aja ya. Kemudian contoh yang keempat yaitu limit dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi x kurangi 12 untuk x mendekati negatif 3 ya. Pertama-tama kita cek dulu negatif 3-nya kita substitusikan. Negatif 3 kuadrat 9 ditambah 5 kali negatif 3 negatif 15. Jadi 9 dikurangi 15 berarti kan negatif 6. Negatif 6 tambahin 6 berarti hasilnya 0. Kemudian yang penyebutnya negatif 3 kuadrat ya, dikurangi di sini negatif 3. Negatif ketemu negatif kan positif ya, plus 3. Berarti 9 ditambah 3, 12 dikurangi 12, 0 juga. Jadi 0 per 0. Setelah itu, karena 0 per 0, maka kita gunakan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan. Jadi kalau seperti ini yang kita faktorkan kedua-duanya, karena dua-duanya kan bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita faktorkan x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Berarti berapa faktornya? Oke. Dengan cara yang sama ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka kan diperoleh faktornya adalah x ditambah 1 dan x ditambah 2 dan x ditambah 3, maksudnya gitu. Kemudian untuk yang penyebutnya itu kan x kuadrat dikurangi x kurangi 12. Nah, kita peroleh faktornya adalah x ditambah 3 dan x dikurangi 4. Itu. Nah, mana yang sama? Yang sama adalah x tambah 3 dan x tambah 3 ya. Kita bagi. Kemudian jadi tinggallah si limitnya, yaitu x ditambah 2 per x dikurangi 4. Nah, inilah yang kita substitusikan dengan negatif 3-nya, batasnya. Jadi, x-nya kita ganti negatif 3. Jadi, negatif 3 ditambah 2, itu kan, per, di sini juga negatif 3 dikurangi 4. Jadi, hasilnya negatif 3 tambah 2, itu kan negatif 1, per negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. Negatif bagi negatif, positif. Jadi, hasilnya adalah 1 per 7. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang contoh soal dari limit bentuk tak tentu. Semoga dapat dipahami dan dapat diaplikasikan ketika bertemu dengan soal-soal limit bentuk tak tentu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.